Ah, kesimpulannya ialah dalam hal soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat, dan oleh Pak Kapolri janjikan selesai dalam 2 minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu, sehingga semuanya berjalan sesuai aturan tapi dengan tegas. Ya, itu aja. Kenapa dipaksakan? Ya, dipaksakan seolah-olah Bapak memang harus ditahan hari ini. Nggak terima ya, kita nggak puas ya. Udah itu aja Mbak ya. JPU kan cuma nuntut 1 tahun ya, percobaan 2 tahun. Vonis Ahok adalah salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik Indonesia pada tahun 2017. Ahok, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataannya tentang surat Al-Maidah ayat 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok dihukum 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan langsung ditahan di Rutan Cipinang. Vonis Ahok ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menentang. Beberapa pihak menganggap vonis tersebut terlalu berat dan tidak adil karena Ahok tidak bermaksud menistakan agama, melainkan hanya mengkritik politikus yang menggunakan ayat tersebut untuk memengaruhi pemilih. Beberapa pihak lain menganggap vonis tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan hukum karena Ahok telah menghina umat Islam dan merendahkan kitab suci mereka. Salah satu tokoh yang diduga berperan dalam vonis Ahok adalah Yusuf Kalla, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Yusuf Kalla atau JK adalah seorang politisi dan pengusaha sukses asal Sulawesi Selatan. Ia bergabung dengan Partai Golongan Karya, Golkar, dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia dalam 2 periode, yaitu 2004 hingga 2009 bersama Susilo Bambang Yudhoyono dan 2014 hingga 2019 bersama Joko Widodo. JK dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar di dunia politik dan bisnis Indonesia. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam diplomasi dan mediasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. JK pernah terlibat dalam berbagai upaya perdamaian, seperti antara pemerintah dan GAM di Aceh, antara pemerintah dan RMS di Maluku, antara pemerintah dan OPM di Papua, antara pemerintah dan MILF di Filipina Selatan, serta antara pemerintah dan Taliban di Afghanistan. JK juga dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok Islam. JK merupakan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, (DMI) sejak 2005 hingga sekarang. Ia juga merupakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, (PMI) sejak 2009 hingga sekarang. JK juga memiliki hubungan baik dengan berbagai ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam Persis, Majelis Ulama Indonesia MUI, Forum Umat Islam FUI, Front Pembela Islam FPI, Hizbut Tahrir Indonesia HTI, dan lain-lain. JK diduga memanfaatkan pengaruhnya tersebut untuk mempengaruhi vonis Ahok. Beberapa indikasi yang menguatkan dugaan ini adalah sebagai berikut. JK pernah menyatakan bahwa Ahok harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak boleh mengajukan banding jika terbukti bersalah. JK juga menyatakan bahwa Ahok harus menghormati keputusan hakim dan tidak boleh mengadakan aksi massa untuk mendukungnya. JK mengatakan hal ini saat bertemu dengan para ulama di Istana Wakil Presiden pada 8 Mei 2017, sehari sebelum vonis Ahok dibacakan. JK pernah menyatakan bahwa ia akan membantu Ahok mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat jika ia mau meminta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya tentang surat Al-Maidah ayat 51. JK mengatakan hal ini saat menjadi pembicara dalam acara diskusi bertajuk Membangun Harmoni Beragama di Universitas Paramadina pada 10 Mei 2017, sehari setelah vonis Ahok dibacakan. JK pernah menyatakan bahwa ia akan membantu Ahok mendapatkan pengampunan dari Presiden Joko Widodo jika ia mau mengajukan permohonan grasi.
JK mengatakan hal ini saat menjadi pembicara dalam acara diskusi bertajuk Membangun Harmoni Beragama di Universitas Paramadina pada 10 Mei 2017, sehari setelah vonis Ahok dibacakan. JK pernah menyatakan bahwa ia akan membantu Ahok mendapatkan pekerjaan baru setelah bebas dari penjara. JK mengatakan hal ini saat menjadi pembicara dalam acara diskusi bertajuk Membangun Harmoni Beragama di Universitas Paramadina pada 10 Mei 2017, sehari setelah vonis Ahok dibacakan. Dari beberapa pernyataan JK tersebut, dapat dilihat bahwa JK memiliki kepentingan untuk mempengaruhi vonis Ahok. Beberapa kemungkinan kepentingan tersebut adalah sebagai berikut. JK ingin menunjukkan bahwa ia memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan oleh kasus Ahok. Dengan demikian, ia dapat meningkatkan citra dan popularitasnya di mata masyarakat, khususnya kelompok Islam yang merupakan basis pemilihnya. JK ingin menjaga hubungan baik dengan Joko Widodo, yang merupakan rekan kerjanya sebagai wakil presiden. Dengan demikian, ia dapat mempertahankan posisi dan pengaruhnya di pemerintahan, serta mendapatkan dukungan dari Joko Widodo untuk pencalonannya sebagai presiden atau wakil presiden pada pemilu berikutnya. JK ingin menjaga hubungan baik dengan Golkar, yang merupakan partainya. Dengan demikian, ia dapat mempertahankan posisi dan pengaruhnya di partai, serta mendapatkan dukungan dari Golkar untuk pencalonannya sebagai presiden atau wakil presiden pada pemilu berikutnya. JK ingin menjaga hubungan baik dengan Ahok, yang merupakan mantan rekan kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, ia dapat mempertahankan kerjasama dan kemitraan bisnisnya dengan Ahok, serta mendapatkan dukungan dari Ahok untuk pencalonannya sebagai presiden atau wakil presiden pada pemilu berikutnya. Dari beberapa kemungkinan kepentingan tersebut, dapat dilihat bahwa JK memiliki motif untuk mempengaruhi vonis Ahok. Beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh JK untuk mempengaruhi vonis Ahok adalah sebagai berikut. JK menggunakan pengaruhnya sebagai wakil presiden untuk memberikan tekanan atau imbalan kepada para hakim yang menangani kasus Ahok. Dengan demikian, ia dapat memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada Ahok sesuai dengan keinginannya. JK menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua Umum DMI dan PMII untuk memberikan tekanan atau imbalan kepada para ulama dan ormas Islam yang terlibat dalam kasus Ahok. Dengan demikian, ia dapat memastikan bahwa sikap dan tuntutan mereka terhadap Ahok sesuai dengan keinginannya. JK menggunakan pengaruhnya sebagai tokoh politik dan bisnis untuk memberikan tekanan atau imbalan kepada para politisi dan pengusaha yang terlibat dalam kasus Ahok. Dengan demikian, ia dapat memastikan bahwa dukungan dan kritikan mereka terhadap Ahok sesuai dengan keinginannya. Dari beberapa cara tersebut, dapat dilihat bahwa JK memiliki kapasitas untuk mempengaruhi vonis Ahok. Namun, apakah benar bahwa vonis Ahok dipengaruhi oleh JK? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan bukti-bukti yang kuat dan valid yang dapat membuktikan adanya keterlibatan atau campur tangan JK dalam proses hukum yang menjerat Ahok. Hingga saat ini, belum ada bukti-bukti semacam itu yang terungkap ke publik. Oleh karena itu, vonis Ahok dipengaruhi oleh JK masih merupakan sebuah dugaan atau spekulasi yang belum terbukti secara hukum.